Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel kami di Rumah Cerita. Ungkapkan segala rasa. Nah, halo teman-teman semuanya. Gimana nih kabarnya hari ini? Pasti sehat semua dong ya? Iya, sehat dong. Tapi bukan cuma sehat fisik nih Teh Irin. Terus sehat apa lagi tuh Kak Iwi? Yang pertama tuh fisik harus sehat. Yang kedua mentalnya juga nih di tengah gempuran tugas-tugas. Sehat dompetnya, dompetnya juga ya teman-teman. Iya, harus tebal. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan, kita mau perkenalkan dulu dong, biar lebih kenal dengan kita. Jadi, nama saya Rina dan ini teman saya Wiwi. Oke, di video kali ini kita akan sedikit sharing mengenai kondisi psikologis orang sakit yang di rumah sakit. Kita Irin. Oh iya. Wah, menarik sekali ya Teh Iwi dan teman-teman semua, pembahasan kita kali ini mengenai psikologis orang yang sakit. Tapi nih ya Teh Iwi, aku mau nanya nih. Pasti teman-teman juga tahu ya kalau misalkan orang yang sakit itu tuh berhubungannya dengan fisik. Tapi kok ini kenapa ya berhubungannya dengan psikologis? Yang mana kan kita tahu kalau mungkin psikologis itu berkaitan dengan mental. Atau ini berhubungan atau bagaimana Teh Iwi? Boleh nggak dijelasin ke aku dan juga teman-teman semua? Oke, jadi kurang lebihnya gini Teh Irin dan teman-teman semuanya, bahwa kondisi mental itu sama kondisi fisik seseorang itu sebenarnya saling mempengaruhi. Kenapa? Karena sebagai contohnya nih, ketika kita stres atau misal overthinking nih malam-malam Teh Irin, malam-malam overthinking, biasanya itu, tapi contoh umumnya biasanya stres karena misal karena tugas atau misal stres karena galau dan lain-lainnya, biasanya tanpa si orang itu sadari, dia akan berpengaruh ke fisiknya juga. Misalnya dia tiba-tiba sakit perut, atau berakhirnya tuh kayak jadi mahnya kambuh, atau yang lebih parahnya itu lagi asam lambung. Padahal nih paginya dia udah sarapan, siangnya dia nggak beli yang pedas-pedas, atau siangnya dia udah makan siang, udah makannya teratur nih, tapi kok sakit perut ya. Nah itu tuh bisa berdampak dari stres itu sendiri. Nah barangkali Teh Irin pernah nggak nih ngerasain stres karena misal diputusin pacar atau gimana nih teman-teman semuanya? Oh iya, mungkin ya teman-teman, Teh Iwi juga aku mungkin pernah stres, tapi mungkin bukan karena diputusin pacar ya Teh Iwi dan teman-teman, karena aku nggak punya pacar. Jadi mungkin aku stresnya iya, jadi mungkin aku stresnya karena mungkin tugas ya teman-teman. Teman-teman juga pasti ya merasakan ya bagaimana pusingnya itu tugas yang banyak mungkin, dan deadline-nya kita tuh sebagai orang yang suka mepet-mepet ngerjain deadline, jadi bakal keteteran ya Teh Iwit ya. Iya, benar banget. Jadi karena mungkin aku stres ya Teh Iwit ya, jadi kayak aku tuh kepikiran terus. Jadi kayak aku udah makan, iya bener yang tadi Teh Iwit bilang, aku udah makan tapi kok aku masih sakit perut gitu ya. Oh ternyata emang berhubungan ya gitu. Jadi dari pikiran kita menyebabkan juga mungkin mental kita juga sakit gitu ya. Iya, nah biasanya kalau di psikologi atau konseling itu tuh namanya tuh psikosomatis, yang mana itu dari sakit psikis atau mentalnya, kayak misal tadi karena stres, depresi, atau skizofrenia yang lebih akutnya lagi, itu tuh berdampak ke kesehatan fisiknya. Jadi kayak yang sakitnya tuh mentalnya, cuma berdampak ke sakit fisik gitu. Jadi tiba-tiba dia asam lambung, bahkan menurut penelitian tuh kanker juga bisa berdampak dari sakit mental itu. Oh, kanker juga bisa Teh Iwit. Oh, aku jadi baru kayak tahu. Iya, aku juga baru baca tadi penelitiannya teman-teman semua. Jadi dari psikosomatis ini tuh bener-bener kayak sakit mental itu berpengaruh ke sakit fisik, begitupun sakit fisik berpengaruh ke sakit mental gitu juga. Jadi keduanya saling mempengaruhi. Sebagai contoh ininya nih, kayak misal contoh umumnya aja, kayak contoh dikitnya kecilnya, misal Teh Irin sakit gigi. Kalau sakit gigi kan pasti uring-uringan, gak mungkin kayak aku bahagia aku bahagia banget sakit gigi, gak mungkin dong ya. Jadi kayak betul. pasti uring-uringan. Nah itu tuh contoh kecil dari sakit fisik yang berubah ke mental. Kenapa? Karena lagi sakit gigi tuh pasti bawaannya marah, bawaannya kesel, sensitif gitu, pengen marah-marah, nggak mau berisik, ya nggak sih? Nah gitu.
Oh gitu ya Teh Iwit ya. Jadi kalau misalkan kita sakit pasti kita juga akan kayak lebih sensitif ya Teh Iwit ya. Iya. Nah jadi Teh Iwit boleh nggak sih kasih tahu aku perilaku apa lagi gitu ya selain sensitif yang biasanya orang sakit tuh rasain gitu. Nah, menurut sumber yang kita temukan juga, biasanya psikologis orang yang sakit itu dia akan lebih berbeda dari orang yang sehat. Kalau Iya, orang yang betul. sehat kayak dibercandain dikit dong ya, Ya, kita biasa bercanda canda aja. ya, ya, Cuma betul, kalau betul. lagi orang yang sakit, biasanya dia yang pertama dia lebih sensitif. Terus dia lebih emosional, Oh, iya, kayak betul, betul. moodnya itu berubah-ubah. Terus kayak dia gampang marah, gampang sedih, terus gampang lelah, terus menarik diri. Kayak dia nggak mau bergaul sama orang nih, kayak iya, pengen iya. menyendiri terus karena sakitnya itu kan. Terus yang terakhir itu ada egosentris, yang dimana dia tuh tidak apa sih, abai dengan lingkungan sekitarnya. Oh, iya, Jadi iya. kayak nanti kesannya kalau ada orang yang nasihatin kayak kamu lagi sakit ini ya, sabar ya, kayak nah biasanya orang yang sakit tuh kalau dia lagi bener-bener emosinya lagi negatif kayak kamu mah nggak pernah ngerasain jadi aku, kamu enak bilang sabar dong ke aku, sedangkan aku nih yang ngerasain. Kalau kamu pengen tahu mah kamu juga harus ngerasain kayak gitu nih. Biasanya orang yang sakit biasanya itu kayak lebih gitu ya. sensitif dan lebih arogan gitu, Teh Irin. Wah, menarik sekali ya Teh Iwi dan teman-teman semuanya pembahasan kita hari ini. Jadi kita lebih mengetahui nih bagaimana perilaku orang yang sakit. Terus juga kita jadi lebih sadar kalau misalkan mental atau mungkin pikiran kita juga sangat berpengaruh dalam kesehatan kita teman-teman. Jadi kita juga bukan cuman hanya memelihara kesehatan fisik kita, tapi kita juga harus menjaga kesehatan mental kita juga ya Teh Iwit ya. Betul, jadi keduanya tuh harus seimbang teman-teman. Jadi jangan sampai kita memperhatikan fisik kita tapi mental kita nggak diperhatiin. Kayak kita makan, pola hidup kita sehat terus nih, tapi kayak kita deadline nunggu tugas tuh deadlineer banget. Terus kayak apa-apa tuh dipikirin, overthinking malam-malam, begadang. Nah itu nggak bagus juga. Jadi tapi jangan juga kita mikirin pikiran doang tapi makan seblak mulu nih Teh Irin, iya, kayak yang kurang-kurang sehat. Jadi harus sehat, seimbang dua-duanya teman-teman semua. Iya teman-teman, jadi kita harus lebih memperhatikan dan juga menjaga kesehatan baik itu fisik kita maupun Mental kita. Wah, sangat menarik sekali ya teman-teman. Dan ini juga cukup topik yang sangat kita harus ketahui. Teman-teman, karena mungkin waktunya juga sudah habis, kita akhiri aja ya Teh Iwit ya diskusi kita hari ini. Mungkin kita akhiri aja nih teman-teman semua. Nanti mungkin kita akan kembali di pembahasan selanjutnya yang lebih menarik lagi dong lebih tentunya. wow lagi. Ya, jadi tunggu ya teman-teman pembahasan kita selanjutnya. Mungkin kita mohon maaf bila banyak kesalahan. Kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.